Kisah ini dimulai dengan raungan sirine, mengumumkan bahwa kota sedang diserang dan memerintahkan evakuasi segera. Meteor-meteor berapi mulai berjatuhan dari langit, menghancurkan apa saja yang terlihat dalam adegan kekacauan total. Di tengah kekacauan itu, sebuah kristal biru cerah meluncur menembus awan, menghantam bumi dengan keras, meludahkan darah sudah menjadi rutinitas bagi MC kita, yang sekarang bersinar dengan aura biru misterius. Membentuk jaringan energi yang gila, kekuatan itu sepenuhnya menguasai tubuhnya. Beralih ke sebuah sekolah menengah di mana kerumunan siswa bersiap-siap untuk ujian masuk. Di depan semua orang, guru menjelaskan bahwa nilai mereka akan menentukan masa depan mereka sebagai prajurit elit. Langsung ke intinya, instruktur memperingatkan bahwa hanya 10 besar yang akan masuk ke kelas kehormatan. Berjalan penuh pemikiran, anak itu teringat 2 tahun yang hilang karena sakit dan fokus pada kesempatan emas ini. Berkeringat dingin, dia berbisik pada dirinya sendiri bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya dan dia tidak boleh mengacaukannya. Tepat di belakangnya, beberapa perundung melihat anak kita dan mulai berbisik. Berlagak sombong, si brengsek itu mengejek fakta bahwa Chengdu menghilang selama 2 tahun dan masih mencoba mengikuti tes. Dengan seringai licik, pemimpin kelompok itu memanggil anak itu si jenius dengan nada sinis yang kental. Tanpa mundur, MC meraih tangan pria itu dengan kuat dan menyuruhnya fokus pada ujiannya sendiri. Meninggalkan orang-orang bodoh itu, pahlawan kita berjalan terus, fokus pada apa yang benar-benar penting. Tangannya berdenyut, si perundung terkejut dengan kekuatan tiba-tiba dari anak yang dulu begitu lemah. Preman itu hampir menerjang, tetapi bosnya menghentikannya, menyuruhnya menunggu ujian praktis untuk bertindak. Dengan tawa psikopat, sang pemimpin berencana untuk mematahkan tubuh anak kita menjadi 2 selama ujian dan membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Sekarang di ruang kelas, tes tertulis dimulai. Bertanya tentang sejarah kalender bela diri di komputer, menceritakan masa lalu, pertanyaan itu menyebutkan tahun di mana bumi diinvasi dan umat manusia menggunakan senjata nuklir, tetapi radiasinya berbalik dan monster-monster raksasa muncul, mengancam akan memusnahkan semua orang. Berevolusi dari kehancuran, monster-monster itu memaksa manusia untuk menembus batas fisik mereka. Di era kekacauan ini, para pejuang terbangun, mencapai level 2 dari kekuatan hidup untuk melawan balik. Bertukar pukulan dengan monster-monster raksasa, para pahlawan pada masa itu memberikan segalanya untuk melindungi ras manusia. Menandai berakhirnya era lama, dunia baru lahir, berfokus murni pada kekuatan bela diri. Dengan klik cepat, MC kita menyerahkan tes yang sudah selesai dalam sekejap mata dengan kemudahan yang konyol. Bersandar di kursinya, dia melihat nilai sempurna di layar, persis seperti yang telah dia perhitungkan. Selama komanya, dia terjebak dalam ruang aneh yang memberinya memori fotografis yang benar-benar OP, overpowered. Tiba di rumah, keluarganya menyambut anak itu dengan makan malam yang sudah ada di meja dalam suasana super santai. Segera, adik perempuannya mulai menggodanya, mengambil kartu pendaftaran yang dijatuhkannya di lantai. Di meja makan, suasananya penuh dukungan untuk hari besar besok. Saat itu, MC terkejut melihat pil darah dan pil KAI yang sangat langka di samping piringnya. Dengan penuh kebanggaan, ayahnya berkata bahwa dia membelinya untuk memberinya dorongan ekstra untuk nilai ujian besok. Sedikit canggung, anak itu mencoba menolak, mengatakan dia bisa lulus tes tanpa mereka. Meletakkan tangan di pundak putranya, ayahnya bersikeras agar dia mengambilnya, berjanji untuk mendukung impiannya tidak peduli apapun. Dalam diam, pahlawan kita menyadari beratnya pengorbanan itu dan bersumpah tidak akan mengecewakan mereka. Belakangan di kamarnya yang gelap, dia berpikir tentang bagaimana botol kecil itu menghabiskan seluruh tabungan keluarga dan tanggung jawab itu membebaninya. Memegang energi biru, dia tahu keberhasilan ujian sepenuhnya bergantung pada malam ini. Dalam sekejap, anak itu dipindahkan ke ruang mental beku yang aneh itu. Menanamkan kakinya dengan kuat, dia menghunus pedangnya karena setiap kali dia tidur, dia harus bertarung di tempat menyeramkan ini. Pada dasarnya, misinya di sini adalah melindungi sebuah kristal dari gerombolan monster untuk bangun dalam keadaan segar. Jika kristal itu hancur, hukumannya parah. Dia akan koma sepanjang hari, kehilangan waktu pelatihan yang berharga. Awalnya, dia babak belur oleh binatang-binatang itu, tetapi seiring waktu, kekuatan dan kekuatan spiritualnya melonjak drastis. Tiba-tiba, pemberitahuan sistem memperingatkan bahwa gelombang makhluk berikutnya akan tiba tepat dalam 30 detik. Cepat seperti kilat, prajurit muda itu menebas monster-monster pertama dalam kombinasi tebasan yang gila. Paning setelah pembantaian, dia membuka panel sistem untuk memeriksa kinerjanya sendiri. Berdasarkan angka kekuatan dan kecepatannya, dia mengonfirmasi statistik tempurnya telah naik drastis. Dengan nyaris tak ada waktu untuk bernapas, layar berkedip, memperingatkan bahwa gelombang kelima akan datang dengan cepat. Menghancurkan pemandangan, seekor naga merah raksasa muncul entah dari mana, sudah menyemburkan lautan api yang mematikan. Dengan refleks yang gila, MC menghindari panggangan hidup-hidup dari napas api dengan selisih tipis. Layaknya tank, binatang itu mencoba meremukan pahlawan kita dengan sapuan cakar brutal yang merobek udara. Dengan putaran berat, kadal itu menindaklanjuti dengan cambukan ekor yang menyapu tanah, menendang debu. Kekuatan benturan itu mengirim anak itu terbang ke belakang, tetapi dia berhasil bertahan dengan pedangnya. Setelah menghafal setiap gerakan binatang itu, dia akhirnya memecahkan pola serangannya dan menemukan celah.
Penuh energi, anak itu melepaskan teknik tebasan cahaya yang tampak seperti hembusan angin kencang. Hantaman langsung, serangan itu merobek kulit tebal naga, membuat binatang itu mundur kesakitan. Namun bukannya menakutinya, luka itu justru mengaktifkan mode berserker, amuk, sang monster. Dengan raungan yang mengguncang dunia, binatang itu meledak dalam aura berapi yang jauh lebih intens dan agresif. Menyadari dia meremehkan binatang itu, MC mundur cepat agar dia tidak berakhir sebagai barbeque gratis. Tenang dan penuh perhitungan, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa bos ini tidak akan melewatinya hari ini. Dalam ledakan kecepatan yang luar biasa, anak kita menyerbu naga itu, memotong angin. Untuk melawannya dengan segala cara, monster itu menyerang dengan cakarnya tetapi tidak mengenai apapun selain udara kosong. Milimeter dari taring raksasa, prajurit muda itu menghindari gigitan mematikan dengan refleks murni. Jauh dari ledakan api lainnya, dia memperkecil jarak, masuk ke titik buta musuh. Dengan mata terkunci pada titik lemah binatang itu, dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk mengakhiri pertempuran. Jauh lebih kecil dari kadal itu, MC meluncur di bawah serangannya dengan penguasaan murni. Tepat dari tanah, dia melompat jauh lebih tinggi daripada naga, mempersiapkan pukulan terakhir. Putus asa, monster itu menengadah, mengaum dan mencoba menyemburkan api ke arah langit. Dengan kelincahan total, sang pahlawan jatuh seperti meteor, mengarahkan ujung pedangnya ke target. Menembus pertahanan berapi, bilah pedang itu tenggelam ke dalam tengkorak binatang itu, menciptakan gelombang kejut yang masif. Tanpa kekuatan tersisa, tubuh kolosal naga itu runtuh ke tanah, mengguncang semua es. Kembali di tanah, anak itu menyarungkan senjatanya saat debu dari pertempuran mulai mereda. Segera, sistem mengucapkan selamat atas kemenangan tersebut dan mengumumkan kekuatan spiritualnya telah meningkat. Mengingat pelajarannya, dia menyadari metode visualisasi sistem ini 1000 kali lebih rusak, broken OP. Sebelum dia bisa merayakannya, layar berkedip, memperingatkannya akan gelombang berikutnya, dan dia menggertakkan giginya, siap untuk putaran lain. Di hadapannya, gerombolan raksasa berisi 30 monster mengerikan mendekat, haus darah. Kembali di dunia nyata, MC kita terbangun dengan berkeringat, menyadari dia tidak akan melewati tahap ini dalam waktu dekat. Bertekad untuk berkembang dengan cepat, anak itu memanggil metode visualisasi abadi untuk memeriksa perolehannya. Seketika, anak itu ditarik ke dalam ruang sistem, dikelilingi oleh data biru. Di belakangnya, aura gelap kolosal dengan mata merah raksasa muncul, menghancurkan realitas itu sendiri. Terguncang oleh tekanan gila itu, dia langsung mengerti mengapa mereka menyebut ini sebagai uji coba tak terbatas. Sepanjang malam, sang pahlawan berlatih keras, menyerap energi biru misterius itu. Pagi-pagi buta, adik perempuannya mendobrak pintu kamar sambil memegang sudip dan memanggilnya untuk sarapan. Tanpa baju, pemuda itu memamerkan fisik yang atletis dan berotot, membuat adiknya terpana dan bertanya-tanya sejak kapan kakaknya jadi seganteng itu. Dengan seringai percaya diri, dia tahu bahwa latihan neraka yang dijalaninya telah membuahkan hasil besar. Sambil bercanda, gadis itu memukul pelan lengan kakaknya, menyuruhnya agar tidak merusak tatanan rambutnya. Benar-benar bingung, gadis itu bertanya-tanya dalam hati bagaimana pria yang dulunya kurus bisa menjadi begitu tampan secara tiba-tiba. Di depan cermin, sang pejuang menyadari perubahan fisiknya dan menganggap itu semua berkat sistem visualisasi. Dengan tas ransel di punggung, sang siswa berpamitan kepada ayah dan adiknya untuk langsung menuju ujian akhir. Setibanya di gym sekolah kota, suasana tegang dari tes praktis sudah memenuhi tempat itu. Setelah melakukan peregangan, pemuda itu menyadari dengan jelas bahwa atribut fisiknya telah meningkat pesat. Tiba-tiba, suara menyebalkan terdengar dan si perundung kembali untuk mengejek siswa yang sempat menghilang selama 2 tahun tersebut. Berkerumun dalam lingkaran, sekelompok berandalan itu mempertanyakan keberanian Chengdu yang mencoba bertarung dari peringkat bawah. Maju membela temannya, seorang teman sekelas menyemburkan fakta di depan wajah si penjahat kecil itu bahwa nilai ujian tertulisnya hancur total. Dengan sangat tenang dan sarkastik, sang pahlawan berkata jika saingannya itu tuli, lebih baik dia tidak usah melangkah ke dalam ring. Mendidih karena amarah, berandalan itu menunjuk wajah Chengdu, mengancamnya karena kelancangannya. Dengan senyum sadis, anak orang kaya itu memperingatkan bahwa kecelakaan dalam duel tarung tidak akan menyebabkan pengusiran. Sambil membalikan badan, geng itu berjalan pergi, berjanji akan mematahkan tubuh MC kita menjadi 2 saat pertarungan nanti. Panik, rekannya mengguncang bahu Chengdu karena paman si berandalan itu kini menjabat sebagai dekan urusan akademik. Menyadari adanya permainan kotor, sang MC menyimpulkan bahwa aturan ujian telah dibocorkan kepada saingannya untuk memberinya keuntungan. Fokus pada bertahan hidup, sang pejuang menyadari dia harus menghindari sabotase dari para guru. Meminta untuk tetap fokus, pasangan teman itu setuju untuk tidak terlalu memikirkannya karena fase pertama pengujian telah dimulai. Di tengah arena, mesin pemukul sudah menunggu dan aturannya adalah mengeliminasi orang di peringkat terakhir dari setiap kelompok. Merencanakan strateginya, sang pahlawan memutuskan untuk menggunakan kekuatan secukupnya saja demi menghemat energi untuk pertarungan yang sebenarnya. Dengan kepalan tangan yang erat, pemuda itu memahami bahwa taktik terbaik untuk tahap ini adalah kecepatan murni. Penuh kesombongan, si perundung Feng Rui melangkah ke area tersebut,
menjamin bahwa dia memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk menghancurkan semua orang. Setelah teriakan yang berwibawa, guru yang berwajah galak mengumumkan dimulainya uji dampak secara resmi. Tanpa berpikir panjang, si anak kaya melayangkan pukulan cross yang keras, membelah udara dan menghantam target. Menghantam panel, pukulan itu menciptakan ledakan udara yang membuat peralatan bergetar hebat. Berteriak histeris, para anak buahnya bertepuk tangan melihat angka kekuatan pukul yang mencapai 1.500. Di tribun, karakter-karakter figuran tercengang oleh daya hancur kelas elit tersebut. Tepat saat itu, dentuman ungu yang memekakkan telinga menghantam panel tes, mencuri perhatian semua orang. Membaca monitor, mata penguji terbelalak saat melihat skor kekuatan yang sama dihasilkan oleh seorang pemula. Berseri-seri karena senang, teman MC menunjuk layar besar, berteriak bangga untuk saudara seperjuangannya. Sambil menghitung, instruktur mencatat bahwa hanya teknik bela diri yang sempurna yang bisa menjelaskan pukulan itu. Tertarik oleh keajaiban tersebut, sang guru meminta file lengkap siswa tersebut untuk menyelidiki seluruh riwayatnya. Membaca berkas-berkas itu, dia mendapati bahwa anak itu sempat sakit selama 2 tahun namun tetap berhasil mendapatkan skor sempurna. Menatap tajam ke arena, sang penguji bersumpah untuk terus mengawasi kekuatan sebenarnya dari jenius aneh ini. Lanjut ke matahari sore, di mana ring duel luar ruangan telah menunggu pembantaian para siswa. Tepat di tengah lapangan, wasit mulai mengundi pasangan yang akan bertukar pukulan hingga matahari terbenam. Seperti yang sudah diduga, skema kotor itu berhasil, dan pahlawan kita diadu melawan pemimpin para berandalan. Di antara penonton, para siswa meragukan sang MC memiliki keterampilan bela diri yang cukup untuk mengalahkan sang favorit. Menarik pedang beratnya, sang rival menyatakan bahwa dalam pertarungan jarak dekat, tidak ada yang namanya keberuntungan. Terlalu tenang, pemuda itu memberikan senyum tipis dan berkata dia berharap musuhnya bisa mempertahankan akting sok jagonya itu. Dalam sekejap mata, keduanya bentrok di tengah arena, dan suara benturan logam bergema di mana-mana. Fokus untuk mempertahankan posisinya, pejuang kita menggunakan pedangnya dalam kuda-kuda bertahan yang kaku namun sempurna. Menekan seluruh berat badannya, si penjahat kecil mencoba segalanya untuk mematahkan senjata sang pahlawan menjadi 2. Kaki bergeser akibat dampak benturan, Chengdu menahan tekanan sambil mendengarkan ejekan yang tidak berguna. Dengan api di matanya, anak pesolek itu melepaskan ledakan oranye, berteriak bahwa posisi kehormatan adalah miliknya. Melesat menembus angin bagaikan kilat, berandalan itu menerjang maju dalam serangan kamikaze untuk mengakhiri segalanya. Hanya selisih sehelai rambut, bilah pedang menyerempet wajah pemuda kita saat dia dengan tenang memutar tubuhnya. Berteriak sekuat tenaga, rival yang menggila itu menuntut kehancuran sang MC, mengirimkan serangan yang menghancurkan. Dampak dari kekuatan mereka menghantam lantai arena, membuat debu dan batu berterbangan. Menganalisis pertarungan, sang pahlawan menyadari bahwa manusia membuat jauh lebih banyak kesalahan daripada monster di dalam sistem. Percaya bahwa dia berada di atas angin, si anak kaya membuka celah pada kuda-kudanya, menciptakan celah fatal selama sepersekian detik. Pada saat yang sama, pendekar muda itu mengalirkan cahaya ke pedangnya dan melepaskan tebasan vertikal yang luar biasa. Menyadari kaki kiri musuh yang goyah, dia memutuskan itulah saat yang tepat untuk melakukan knockout. Dalam keterkejutan total, mata si perundung membelalak saat menyadari dia jatuh tepat ke dalam perangkap seperti orang bodoh. Tepat setelah itu, pahlawan kita melepaskan teknik Supreme Gale dan menembakkan sinar besar yang menelan saingannya. Hantaman langsung ke dada membuat berandalan itu memuntahkan darah dan menjatuhkan pedangnya sendiri hingga terpental. Dingin dan tanpa ampun, pemuda itu mengarahkan baja tajam tepat ke tenggorokan musuhnya, menyatakan akhir dari pertarungan. Benar-benar syok, pemimpin geng itu jatuh terjengkang ke belakang, berteriak ketakutan karena hampir saja tewas. Terkapar kalah di tanah, anak pesolek itu gemetar saat menatap bilah pedang, tidak percaya dia kalah begitu telak. Di luar arena, teman-temannya merayakan kemenangan, menjuluki pemuda itu sebagai kuda hitam yang mengejutkan seluruh sekolah. Segera, tim medis bergegas ke lapangan dengan tandu untuk menyelamatkan sisa-sisa dari si bocah manja tersebut. Mencoba menyelinap pergi, sang pemenang tersentak saat kepala guru memanggil namanya. Dengan wajah tegas, instruktur tempur mendekat, menganalisis setiap detail dari siswa monster ini. Berpura-pura menjadi korban, sang MC meminta maaf, bersumpah bahwa dia hanya terbawa suasana dan tidak bisa menahan kekuatannya. Menepuk bahunya, sang guru berkata bahwa cedera adalah hal yang wajar, namun memperingatkannya untuk tetap berhati-hati. Dari tepi arena, guru tersebut menyimpulkan bahwa kekalahan itu begitu parah karena perbedaan teknik bela diri yang sangat gila. Bersantai di lorong sekolah, pemuda itu merasa rileks, tahu bahwa keluarganya tidak akan pulang sampai nanti malam. Agar tidak membuang waktu, dia memasuki ruang simulasi virtual sekolah, bertekad untuk menguji kekuatannya sendiri. Begitu mesin dinyalakan, sistem berjanji untuk mempertemukan para pejuang di level yang sama untuk pertarungan yang sangat nyata. Terbiasa mencincang monster di ruang kristal, pahlawan kita menyadari bahwa peringkatnya melawan manusia barulah tingkat perunggu. Saat mengenakan helm, pemuda itu memprediksi bahwa keluarga anak kaya yang manja itu akan mencoba mencurangi posisinya. Masuk langsung ke dalam kapsul imersi, dia mengakses jaringan global terkenal yang meranking jenius-jenius terbesar di planet ini. Fokus pada tujuannya,
Sang MC tahu bahwa mendaki papan peringkat ini secara otomatis akan menjaminnya satu tempat di kelas kehormatan. Dengan kilatan cahaya, sistem menyala dan menarik pemuda itu ke dalam pertandingan pemanasan virtual pertamanya. Di dalam dunia digital, dia mendapatkan avatar acak yang kocak dengan kepala babi untuk menyembunyikan identitasnya. Dengan lompatan tangkas, gadis itu mundur, memuji pertahanannya namun memperingatkan bahwa di sini pilihannya adalah membunuh atau dibunuh, tidak ada kesempatan kedua. Sudah bersiap sepenuhnya, si bocah bersumpah tidak akan lengah untuk kedua kalinya. Dalam pertukaran serangan yang membabi buta, keduanya menebas udara, mengadu pedang dengan kecepatan gila. Dengan darah yang terpompa, ia melepaskan tusukan seperti tombak yang fokus pada satu titik, tetapi musuhnya mengelak tepat waktu. Sambil melempar senyum mengejek, sang pembunuh mengkritik gerakan itu, menyebut tekniknya cacat dan kaku. Terkejut oleh saran yang tak terduga, sang tokoh utama, MC, mendengar rivalnya menyuruhnya fokus pada esensi, bukan bentuk. Merasa terganggu karena gerakannya terbaca sempurna, sang pahlawan bertanya-tanya bagaimana karakter acak ini bisa tahu teknik rahasianya. Melihat celah, gadis itu menyerang, merobek udara dan menyuruh si bocah untuk memperhatikan pertarungan. Secara insting, ia menangkis, menyadari bahwa kekuatan dan gaya gadis itu benar-benar misterius. Dalam sekejap mata, pedang ungu itu mengenai sasarannya, menjatuhkan avatar babi tersebut ke tanah dengan kekuatan penuh. Kembali ke lobi awal, layar berkedip menunjukkan kekalahan, dan si bocah menggerutu bahwa tikus licik itu menang dengan trik murahan. Bukannya menangisi poin yang hilang, si jenius ini fokus pada kesalahannya dan mencoba memahami arti sebenarnya dari pedang yang mengalir. Mencari di ingatannya tentang 4 kuda-kuda, ia menyadari bahwa serangan naga masih kekurangan satu bagian kunci. Menganalisis pola sang pembunuh, sang pahlawan menyadari gaya bertarungnya terlalu jujur dan frontal. Bertekad untuk membuktikan teori barunya, ia menekan tombol cari, mencari lawan lain untuk menguji idenya. Sesaat kemudian, arena dimuat, menampakkan raksasa besar bersenjatakan bola besi yang mengerikan. Kesal dengan nasib buruknya, avatar babi itu menangis bahwa sistem terus mengiriminya lawan yang menakutkan tepat di fase pengujian. Tanpa membuang waktu, raksasa itu berlari seperti tank, meretakan lantai arena dengan setiap langkah beratnya. Dengan gaya yang sangat agresif, si raksasa melepaskan teknik ruang. Mengira kemenangan sudah di tangan, dengan hantaman yang menghancurkan, monster itu membanting dadanya ke tanah, menciptakan kawah mengerikan yang penuh dengan kilat. Sambil menarik senjatanya kembali, si pria besar itu sesumbar bahwa teknik bela dirinya menelan pedang tipis. Dengan mata yang bersinar dalam kegelapan, MC kita hanya memberikan tatapan sarkastik, siap menunjukkan kekuatan aslinya. Secepat peluru, sang pahlawan memanggil teknik angin, menebas segala sesuatu di depannya seperti badai. Setelah benturan brutal pedang melawan besi, ledakan energi mengguncang seluruh arena sekaligus. Seperti hantu, si bocah muncul di belakang si pria besar, yang panik karena tidak mengerti apa yang terjadi. Untuk menutup peti mati, ia melepaskan serangan naga dengan presisi dan keganasan seorang pembunuh sejati. Saat musuh tumbang, layar mengumumkan kemenangannya, dan sang pahlawan tersenyum puas karena telah mengeksekusi idenya dengan sempurna. Dalam pikirannya yang cemerlang, jawaban itu akhirnya muncul, menjelaskan alasan sebenarnya mengapa pedang itu disebut jenius. Berkat kejeniusannya yang tidak masuk akal, si bocah memahami bahwa baja harus kaku, tetapi gerakannya harus mengalir seperti air. Intinya, ide besarnya adalah mencampur serangan frontal dengan serangan sembunyi-sembunyi agar musuh tidak pernah bisa menebak langkah selanjutnya. Seketika, sistem berkedip, memberinya selamat atas tingkat kemahirannya, dan lonjakan adrenalin membuatnya ingin bertarung lagi. Di luar lingkungan virtual, si bocah melepas helmnya, berkeringat deras dan perutnya keroncongan karena lapar. Tiba-tiba, jam tangannya berbunyi, mengonfirmasi bahwa ia baru saja menembus peringkat 10.000 besar global yang didambakan. Benar-benar terpana oleh bakat alaminya, si bocah memeriksa papan peringkat dan melihat bahwa ia telah menjadi pemain nomor 1 di kota itu. Sangat percaya diri, ia menyatakan bahwa dengan skor kolosal ini, tidak ada yang bisa mengambil tempatnya di kelas khusus. Dengan seringai lebar, MC kecil kita meninggalkan sasana dengan perasaan melayang. Langsung dipotong ke hari berikutnya, lapangan sekolah penuh sesak untuk tahap ujian bertahan hidup terakhir. Di tengah jalan, sang pahlawan tiba-tiba dihentikan oleh teriakan yang tidak ramah memanggil namanya. Dengan sangat tidak sopan, inspektur gemuk itu mulai berteriak, menuduh si bocah tidak menghormati orang tua. Bingung oleh serangan tanpa alasan itu, si bocah menyapa dengan sopan tapi pura-pura bodoh, bertanya siapa orang tua itu. Penuh dengan otoritas palsu, si pria tua itu memamerkan ban lengannya, berteriak bahwa dia adalah dekan urusan akademik dan menyuruhnya diam. Menikmati pertunjukan gratis tersebut, para siswa yang bergosip mulai menertawakan pemuda malang yang dimarahi tanpa alasan itu. Berbisik di antara mereka sendiri, kerumunan itu menduga paman korup itu ada di sana untuk membalas dendam demi keponakan kaya rayanya yang kemarin dihajar habis-habisan. Dengan sifat pengecut, sang dekan menggunakan tongkat untuk memukul MC, mengarang aturan tentang seragam. Menghindari pukulan tersebut, sang siswa membantah tuduhan itu, menunjukkan bahwa pakaiannya sangat sesuai dengan peraturan. Benar-benar histeris, orang tua itu mengangkat tangannya untuk memukul keras, berteriak bahwa dia tidak akan menoleransi bantahan dari seorang gembel. Tanpa bergeming,
Pahlawan kita menangkap tongkat tersebut, menghentikan serangan kotor itu sementara sang paman panik, mengancam akan mengeluarkannya secara sepihak. Tepat di tengah kekacauan, sebuah suara tegas dan tenang membelah suasana yang tegang, menanyakan siapa yang mencari dekan. Muncul entah dari mana, kepala sekolah dan wali kota tiba bersama-sama, menimbulkan ketakutan pada semua orang di lapangan. Merasa putus asa untuk menang, inspektur gemuk itu berlari ke arah pihak berwenang, menunjuk wajah si bocah. Dengan tatapan mematikan dan isyarat tangan, bos besar itu menyuruh si penjilat untuk segera tutup mulut. Mengabaikan pria tua itu, kepala sekolah langsung menghampiri sang siswa dan bertanya dengan hormat apakah dia benar-benar Chengdu. Yang mengejutkan semua orang, tokoh besar itu memperkenalkan sang wali kota, yang melakukan perjalanan khusus untuk menemui si jenius berperingkat tersebut. Di kerumunan, para siswa hampir terkena serangan jantung saat mendengar bahwa bocah itu masuk dalam jajaran 1% teratas dunia. Baru sekarang kerumunan itu mengerti bahwa MC tidak curang dan menghancurkan rivalnya murni karena kekuatan. Tanpa membuang waktu, kepala sekolah mengumumkan bahwa tempat khusus sudah terjamin dan menyuruh sang pahlawan untuk mengikuti mereka ke pertemuan mendesak. Langsung menuju pintu ruang konferensi besar, di mana suasana bisnis yang penting memenuhi udara. Di dalam, dua mantan siswa top kota sudah memberi hormat, menerima wali kota dengan upacara besar. Dengan wajah masam, ketiga jenius itu bertukar tatapan tajam, tetapi jauh di lubuk hati, tidak ada dari mereka yang tahu siapa yang lainnya. Sudah duduk di kursi kepresidenan, sang politisi tidak membuang waktu dan menjatuhkan berita besar tentang turnamen 100 kota. Intinya, pria berjas itu mengungkapkan bahwa trio yang hadir telah dipanggil untuk mewakili kebanggaan wilayah melalui pertarungan gaya lama yang jujur. Memperhatikan pidato tersebut, sang pahlawan mendengar bahwa seorang prajurit level 15 akan memimpin tim selama kejuaraan 3 hari tersebut. Berbicara tentang uang, kepala sekolah mengungkapkan hadiah untuk 10 besar dimulai dari 100.000 yuan dan juga menjamin bonus langsung untuk ujian masuk perguruan tinggi. Dengan seringai lebar, sang tokoh besar bertanya apakah ketiga siswa jenius itu menerima panggilan perang tersebut. Memecah suasana tegang, salah satu kakak kelas mengangkat tangannya, bertanya mengapa pertarungannya harus nyata dan bukan virtual. Dengan sabar, pihak berwenang menjelaskan bahwa bertarung di dunia nyata sangat penting untuk menguji keterampilan bertahan hidup dan meyakinkan mereka tentang setelan perlindungan maksimum bagi para siswa. Fokus pada tujuannya, bocah kita menghitung secara mental bahwa dengan tingkat pertumbuhannya saat ini, ia dapat dengan mudah masuk ke posisi 3 besar turnamen. Untuk menenangkan anak-anak itu, wali kota menyuruh mereka untuk tidak panik karena tekanan, mengatakan bahwa yang terpenting adalah pengalaman bertarung melawan kota-kota lain. Tanpa ragu, MC mengangkat tangannya, mengonfirmasi partisipasinya dalam turnamen, dan anggota trio lainnya setuju di tempat. Sambil bertepuk tangan, sang politisi memuji keberanian para pemuda itu dan membubarkan para jenius tersebut untuk kembali ke kelas pelatihan mereka. Sambil berjalan menyusuri lorong, bocah itu berpikir bahwa hadiah uang ini adalah kesempatan sempurna untuk akhirnya membiarkan orang tuanya pensiun. Sesampainya di ruang kelas elit, hal pertama yang disadari bocah itu adalah tidak ada nama di meja manapun. Saat dia hendak duduk di kursi kosong, sebuah lengan raksasa menghalangi jalannya, dan sebuah suara berat menyuruhnya pergi. Bertingkah seperti preman, si raksasa dari peringkat ke-10 itu bertanya siapa pemula sombong yang berani mengambil tempat itu. Tanpa mundur, sang MC mendongak, menghadapi si orang besar itu secara langsung dan mengeluarkan nada bicara yang sangat sarkas. Menegur sikap kekanak-kanakan tersebut, pahlawan kita bertanya abad berapa si penindas itu tinggal sampai-sampai melakukan hal seperti ini di dalam kelas. Untuk menenangkan suasana, seorang teman sekelas muncul dan memberitahu si raksasa bahwa Chengdu adalah murid baru dan belum tahu aturan kelas elit. Gemetar ketakutan di dalam hati, si orang besar menyadari bahwa daya hidup si pemula 2 kali lebih kuat darinya dan segera mundur. Berpura-pura memaafkan kesalahan tersebut, si penindas menelan harga dirinya dan berbohong bahwa dia tidak memukul bocah itu hanya karena menghormati temannya yang berdiri di sana. Menyelamatkan nyawa si bocah, siswa yang cinta damai itu menjelaskan bahwa di kelas kehormatan, kursimu ditentukan oleh kekuatan murni dan sederhana. Sambil menunjuk ke seberang ruangan, pemuda itu merinci bahwa setiap bulan ada pertandingan pertarungan nyata untuk memutuskan siapa yang duduk di depan, dan yang terburuk harus mengikuti kelas sambil berdiri. Terkejut dengan sistem yang keras itu, sang pahlawan seketika mengerti mengapa atmosfer di ruangan itu selalu terasa begitu berat. Namun kejutan sebenarnya adalah pada hari pertama setiap bulan, tantangan kursi terbuka bagi siapa saja untuk mencoba mencuri tempat orang lain. Langsung ke intinya, MC kita bertanya apakah duduk di depan memberikan keuntungan tertentu atau hanya sekadar pamer. Menertawakan kepolosannya, teman sekelasnya mengonfirmasi bahwa 10 kursi teratas menerima jauh lebih banyak sumber daya pelatihan dari sekolah setiap bulan. Untuk membuktikan poinnya, si raksasa pengecut itu menepuk tangannya di kursinya, menunjukkan bahwa kursi nomor 10 adalah target yang sempurna. Dengan mata yang bersinar penuh ambisi, si bocah meletakkan buku-buku jarinya dan menyatakan bahwa kursi itu akan menjadi miliknya, apapun taruhannya. Kembali ke matras, instruktur memanggil semua orang dan memberikan lampu hijau untuk memulai pertarungan peringkat. Segera, seluruh kelas membentuk lingkaran di tengah arena, menunggu untuk melihat siapa orang gila pertama yang akan melontarkan tantangan. Dengan tangan bersedekap, sang master menjelaskan aturannya dan mengatakan setiap siswa mendapat 3 kesempatan untuk mencuri kursi berdasarkan kekuatan. Tanpa menunggu sedetik pun,
Prajurit kita membelah kerumunan, mengarahkan pedangnya ke si raksasa, dan menuntut kursi nomor 10. Dalam keterkejutan mutlak, sang guru hampir menjatuhkan papan klipnya, terkejut oleh keberanian si anak baru yang langsung mengincar posisi 10 besar sejak awal. Berbisik di sudut ruangan, para siswa berpikir Chengdu benar-benar gila karena mencoba peruntungannya melawan si raksasa kelas yang sangat kuat, OP. Khawatir akan terjadi penganiayaan, instruktur menganalisis kekuatan si bocah dan menyimpulkan bahwa itu tidak cukup untuk berhadapan langsung dengan si raksasa. Menghunus bilah pedangnya dengan penuh gaya, sang MC mengabaikan komentar-komentar tersebut dan fokus sepenuhnya pada sumber daya berharga dari kursi ke-10 itu. Dingin dan penuh perhitungan, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa risiko dipukuli sebanding dengan setiap sen dan sumber daya yang akan dia dapatkan jika menang. Di sisi lain, si orang besar menyeret palu kolosal, tertawa seperti psikopat, berpikir dia akan menghancurkan si pemula dalam 2 detik. Meremehkan ukuran tubuh si bocah, si penindas memperingatkan bahwa dia tidak akan menahan diri hanya karena lawannya adalah yang termuda di kelas. Penuh percaya diri, monster itu menyatakan bahwa sang pahlawan mendapat jackpot karena menghadapi orang terkuat di babak pertama. Untuk mencegah pembunuhan di ring, guru menyuruh si raksasa untuk mengenakan pelindung baju besi maksimal sebelum bertarung. Merasa frustrasi, instruktur berpikir bahwa si anak baru tadinya pintar, tapi ternyata dia hanyalah seorang pemarah yang mencari perhatian. Namun, karena memutuskan untuk membiarkan pertarungan terjadi, sang master berpikir bahwa pukulan palu yang telak akan memberi pelajaran tentang kerendahan hati kepada bocah sombong itu. Segera setelah pelindung disesuaikan, wasit mengangkat tangannya dan meneriakkan dimulainya pertarungan resmi untuk kursi ke-10. Dengan tatapan gila, si raksasa menyuruh si bocah bersiap untuk menangis dan memohon ampun sebelum dia selesai. Tanpa mengubah ekspresinya, sang MC menarik energi ke pedangnya dan melempar senyum sarkas, menantang serangan tersebut. Melompat dari tanah, si orang besar mengangkat palu raksasanya dan menghantamkannya ke depan untuk menghancurkan tengkorak si pemula. Berpikir dia sudah menang, si raksasa berteriak bahwa sang pahlawan terlalu lambat untuk menghindar dari serangan sebesar itu. Panik di kursi penonton, para siswa berteriak bahwa perbedaan tingkat kekuatan di antara mereka terlalu tinggi untuk ditangani si bocah. Merasakan tekanan angin, sang guru bergidik saat menyadari kekuatan si anak baru telah meningkat secara tidak masuk akal sejak kemarin. Dalam hitungan milidetik, si orang besar tersenyum, mengira serangannya kena dan kemenangan adalah miliknya. Dengan ledakan yang aneh, palu itu menghantam udara, menimbulkan debu sementara MC kita sudah berada jauh, menyiapkan serangan diam-diam. Buta karena debu, si penindas melihat ke bawah dengan bingung, dan mendapat kejutan fatal saat melihat bayangan jatuh tepat di atasnya. Menggunakan bilah pedangnya sebagai ketapel, bocah itu melontarkan tubuhnya ke depan dan memanggil aura biru mematikan yang terfokus di ujung pedangnya. Serangan langsung ke perut membuat si raksasa terbang seperti boneka kain ke sisi lain sasana. Dengan dentuman keras, tubuh si orang besar terhempas ke lantai, membuat karakter figuran terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Menyarungkan senjatanya dengan penuh gaya, pahlawan kita mengonfirmasi dengan lantang bahwa dia telah mengeksekusi teknik Final Dragon Rush dengan sempurna. Mulut menganga, instruktur terbata-bata, bertanya bagaimana teknik bela diri bocah itu bisa mencapai kesempurnaan tingkat pertama begitu cepat. Dengan tenang, si bocah menjawab bahwa dia hanya berlatih sedikit tadi malam dan menembus batas kemampuannya karena keberuntungan belaka. Berkeringat dingin mendengar pengakuan itu, sang guru mengguncang tubuh si bocah, bertanya sekali lagi untuk memastikan kegilaan yang tidak masuk akal itu. Tanpa membuang waktu, sang master mengangkat lengan MC dan mengumumkannya sebagai juara utama, pemilik kursi nomor 10. Di seluruh lapangan, para penggosip kehilangan akal sehat mereka, merayakan fakta bahwa siswa baru itu memkom monster besar hanya dengan satu serangan. Terlihat benar-benar tercengang, siswa yang cinta damai tadi mengakui bahwa dia telah menilai buku dari sampulnya dan menyebut bocah itu sebagai jenius yang terlambat berkembang. Kembali ke jalur, guru bertanya apakah sang pahlawan ingin menggunakan kesempatan keduanya untuk menantang kursi 3 besar. Cerdas dan penuh perhitungan, bocah itu menolak pertarungan tersebut, mengatakan dia lebih baik menyimpan energinya untuk bertahan di turnamen kota. Segera setelah itu, teman-teman sekelas barunya mengeluarkan ponsel mereka, meminta untuk menambahkan kontak si penguasa baru di kelas tersebut. Tanpa rasa bangga sama sekali, si raksasa yang baru saja dikalahkan muncul, tertawa dan meminta maaf seperti penjilat. Melihat interaksi itu, sang guru fokus pada si bocah dan menyuruhnya datang langsung ke kantor kepala sekolah setelah kelas selesai. Tidak begitu mengerti dengan panggilan itu, si siswa setuju dan, setelah bel berbunyi, mengetuk pintu sang pemimpin. Disambut oleh kepala sekolah, suasana berubah, dan si bocah menyadari instrukturnya sendiri sedang bersandar di dinding dengan tatapan khawatir. Segera, master pertarungan itu bertanya kepada bos besar apakah masih ada tempat yang tersisa di perguruan tinggi seni bela diri top di wilayah tersebut. Sambil menunjuk ke sebuah kursi, pria berjas itu menyuruh semua orang duduk dan menanyakan alasan ketertarikan mendadak pada perekrutan khusus ini. Langsung ke intinya, sang guru mengungkapkan bahwa perguruan tinggi memerlukan kesempurnaan teknis, dan bocah itu telah mencapai kemahiran 99% pada malam sebelumnya. Bosan dengan teori, kepala sekolah mengangkat tangannya, menyuruh mereka berhenti bertele-tele, dan mengatakan dia akan menguji keterampilan bocah itu sekarang juga. Menunjuk ke bagian belakang ruangan,
Sang otoritas menunjukkan mesin pemindai canggih yang dibuat khusus untuk mengukur presisi bela diri yang sangat tepat. Berposisi di depan peralatan tersebut, pahlawan kita menghunus pedangnya dalam keheningan total, menyiapkan kuda-kuda Dragon Strike. Sambil memejamkan mata, dia memfokuskan semua niat membunuhnya ke dalam pedang, merasakan aliran energi sebelum melepaskan semuanya ke arah target. Menghunus pedang dengan gerakan secepat kilat, bocah itu menebaskan bilahnya dengan kekuatan penuh. Dengan ledakan yang aneh, serangan naga itu menghantam kristal mesin tersebut, menciptakan gelombang kejut kebiruan yang gila. Di balik meja, sang kepala sekolah nyaris jatuh dari kursinya saat melihat peralatan itu retak dari atas sampai bawah. Tampak sangat bingung, MC kita meminta maaf dan bersumpah bahwa dia sama sekali tidak berniat merusak benda itu. Berkeringat dingin, guru pertarungan membela bocah itu, mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius dengan insting membunuh yang tak terkendali. Sambil menarik napas dalam-dalam, instruktur itu mengaku belum pernah melihat anak dengan insting bertarung setajam itu seumur hidupnya. Sangat terkesan, kepala sekolah setuju bahwa si pendatang baru ini adalah bakat murni dan berjanji akan memberinya sumber daya, kursi nomor 1, sebagai bonus. Sambil mengangkat tangan, sang pahlawan mencoba memahami bagaimana cara kerja perekrutan khusus VIP ini. Dengan sabar, guru itu menjelaskan bahwa 8 sekolah besar membutuhkan kekuatan hidup minimal level 6,5 untuk ujian masuk normal. Namun dengan perekrutan khusus, kau hanya butuh teknik yang sempurna, dan para evaluator dari gunung akan mendatangi siswa itu sendiri untuk melakukan tes. Dengan penuh pertimbangan, si bocah bertanya apakah dia masih bisa mengikuti ujian normal jika dia lulus wawancara khusus untuk perguruan tinggi super tersebut. Langsung ke intinya, bocah itu mengatakan dia lebih suka masuk ke Akademi Huangshan daripada salah satu dari 2 raksasa tersebut. Bingung, instruktur bertanya mengapa, dan ingatan tentang serangan raksasa 6 tahun lalu menghantamnya dengan keras. Saat itu, pasukan pertahanan kota, bersama dengan tentara dari Huangshan, bertempur hingga titik darah penghabisan untuk menahan monster-monster tersebut. Karena kalah jumlah, ribuan pejuang mengorbankan nyawa mereka demi menyelamatkan penduduk dari pembantaian. Dengan tatapan mantap, bocah itu berkata dia hanya ingin kekuatan untuk menjaga keluarganya tetap aman sepenuhnya. Fokus, si MC bersumpah bahwa jika kota itu diserang, dia ingin memiliki kekuatan dan berada cukup dekat untuk bisa kembali dengan cepat dan melindungi semua orang. Terkesan oleh jawaban itu, sang guru menyadari tidak sembarang anak memilih perguruan tinggi karena kesetiaan pada kota mereka. Sambil menggelengkan kepala, sang master memuji rasa tanggung jawab yang luar biasa pada pemuda tersebut karena peduli pada keluarganya seperti itu. Di komputer, kepala sekolah mengonfirmasi permintaan tersebut tetapi memperingatkan bahwa jika dia lulus tes khusus, kontrak itu akan mengikatnya pada sekolah tersebut selamanya. Untuk menyemangati bocah itu, instruktur berkata jika dia berhasil dalam turnamen 100 kota, pihak kampus akan memberinya potongan 30 poin pada ujian masuk. Berterima kasih atas dukungannya, sang pahlawan mengambil barang-barangnya dan mengatakan dia akan memikirkan rute VIP ini baik-baik sebelum membuat keputusan akhir. Meninggalkan gerbang sekolah, dia berpikir bahwa turnamennya bulan depan, jadi dia masih punya waktu 30 hari untuk naik level. Fokus pada kemajuan, bocah itu memutuskan untuk mengunci diri di ruang bela diri pribadi yang disediakan sekolah baginya untuk berlatih keras. Dalam perjalanan, dia berencana menggunakan pil kekuatan hidup yang hanya dijual oleh institusi bela diri ekstrim. Dalam sejarah dunia ini, 3 faksi super mendominasi segalanya dan melindungi umat manusia dari binatang kolosal. Di antaranya, aula bela diri yang berfokus pada teknologi didedikasikan murni untuk meningkatkan kekuatan mentah seluruh ras manusia. Melengkapi ketiganya, aliansi prajurit menegakkan hukum dan ketertiban untuk mencegah kekacauan di antara para manusia super. Di depan pintu aula teknologi, bocah itu teringat pendirinya adalah manusia terkuat kedua dalam sejarah. Tiba di counter, dia langsung menunjukkan kredensialnya dan meminta 3 kotak pil darah guntur sekaligus. Terkejut dengan pesanan itu, mata petugas itu melotot, bertanya apakah dia benar-benar menginginkan pil guntur. Sopan tapi tegas, gadis itu memberitahunya bahwa pil itu tidak dijual bebas, dan dia harus lulus tes ketahanan terlebih dahulu. Tanpa basa-basi, dia menjelaskan bahwa energi pil tersebut berubah menjadi kilat di pembuluh darah dan bisa meledakkan meridian jika tubuh tidak kuat menahannya. Untuk membuktikan bahayanya, wanita itu memintanya meletakkan tangan di panel mesin kejut sebelum transaksi ditutup. Dengan sangat tenang, prajurit kita meletakkan telapak tangannya di sensor dan menyuruhnya menyalakan daya pada kekuatan penuh. Dengan bunyi klik, alat itu menembakkan muatan listrik sementara petugas memperhatikan angka-angka di layar. Melihat bocah itu bahkan tidak bergeming, gadis itu terkejut oleh ketahanan tubuhnya yang tidak masuk akal. Berjalan menyusuri lorong, bocah itu menggerutu bahwa sengatannya terasa seperti berasal dari mesin rusak karena sangat lemah. Sekarang di dalam ruang pribadi sekolah, dia memeriksa aturannya dan tahu dia hanya bisa meminum 3 pil sehari. Dengan kapsul di tangan, si MC tertawa, menganggap rasa sakit kecil dari aula tadi tidak ada apa-apanya dibandingkan pelatihannya. Dalam satu tegukan, dia menelan ketiganya sekaligus, bersumpah bahwa apa yang disebut rasa sakit berlipat ganda itu akan terasa sangat mudah. Seketika, matanya membelalak dan pembuluh darahnya menonjol, tampak seolah tubuhnya akan meledak dari dalam. Berteriak kesakitan, bocah itu terpanggang hidup-hidup oleh ribuan petir biru yang merobek setiap inci kulitnya.
Benar-benar dikuasai oleh energi guntur, dia memberikan senyum gila, menantang pil itu untuk melakukan yang terburuk. Setelah siksaan mengerikan itu, auranya memudar dan dia jatuh berlutut, terengah-engah dan berkeringat deras. Segera, sistem berkedip, mengumumkan bahwa kekuatan hidupnya telah naik level langsung ke 5,3 dalam sekejap. Alih-alih merayakannya, sang pahlawan menghitung dan menangis karena pil mahal itu hanya akan bertahan 10 hari dan dia kehabisan uang. Untuk mendapatkan uang tunai, bocah itu memutuskan dia harus melibas semua orang di turnamen dan masuk ke posisi 2 teratas untuk memenangkan hadiah maksimal. Berbaring di lantai yang dingin, dia menggerutu bahwa rasa sakit dari pil itu telah melumpuhkan seluruh tubuhnya untuk sementara. Tanpa membuang sedetik pun, si jenius masuk ke ruang kristal virtual karena tubuh fisiknya terjebak di lantai. Kembali ke arena mental, dia menghabiskan malam dengan menebas monster api dan meningkatkan kekuatan spiritualnya seperti monster. Pindah ke keesokan harinya, si MC bergegas agar tidak ketinggalan hari pertama kelas teori di bagian kehormatan. Dengan antusias, bocah itu tidak sabar untuk menghabiskan sumber daya VIP yang dia menangkan dari kepala sekolah dalam taruhan tersebut. Di depan kelas, guru berkacamata mengumumkan bahwa pelajaran hari ini adalah tentang teknik khusus menyelimuti kekuatan spiritual. Penasaran dengan topik tersebut, bocah itu teringat sang master adalah anggota aliansi dan memiliki kekuatan hidup level 15. Secara metodis, wanita itu menjelaskan bahwa roh yang disatukan dengan kekuatan fisik menggandakan daya ledak serangan apapun. Menjelaskannya secara rinci di layar, dia menunjukkan bahwa kekuatan normal menyebar ke seluruh tubuh, tetapi kontrol spiritual memfokuskan energi pada satu titik benturan. Melihat sekeliling, bocah itu memperhatikan kelas sangat santai dan mengira semua orang sudah tahu teknik ini sejak lama. Dengan wajah serius, guru itu memperingatkan bahwa tidak ada gunanya membuang waktu untuk ini sebelum mencapai kekuatan hidup level 10. Tetapi untuk menunjukkan siapa bosnya, dia mengumumkan akan melepaskan kekuatan spiritualnya sendiri untuk menguji ketahanan seluruh kelas. Sambil mengeluarkan seruling, wanita itu berkata dia akan memainkan melodi kelelahan untuk melihat siapa yang bisa menangani tekanan mental. Melihat ke arah belakang ruangan, sang master berbicara langsung kepada MC kita, mengatakan bahwa partisipasi tidak wajib jika dia takut. Bingung dengan tatapan itu, bocah itu menyadari bahwa dia mengarahkan saran itu khusus untuknya. Merasa wanita tua itu menganggap pikirannya masih level 1, bocah itu berdiri dan berkata dia akan berpartisipasi. Dengan senyum tipis, sang guru berpikir untuk bersikap lunak padanya dan merawatnya jika dia pingsan seketika. Menempelkan instrumen ke bibirnya, dia menyuruh semua orang untuk bertahan dengan tekad mereka sendiri saat musik itu menghancurkan tubuh dan pikiran. Begitu suara itu memenuhi ruangan, para siswa mengerang kesakitan, mencoba menahan tekanan dengan paksa. Memfokuskan energi spiritualnya ke dalam nada musik, wanita itu menciptakan gelombang ungu yang mendominasi udara. Benar-benar baik-baik saja, MC kita berdiri di sana, mendengarkan suara itu dengan santai sementara tekanan tersebut menghancurkan teman sekelasnya. Tiba-tiba, sebuah ilusi aneh berupa bayangan yang mengerikan mulai terbentuk dalam penglihatan bocah itu. Dalam sekejap mata, bayangan itu menyerang, merobek udara, dan dia menghindar hanya dengan insting murni, menebas ancaman tersebut. Saat beradu pedang dengan hantu mental itu, si bocah menyadari bahwa sang guru mencampurkan ilusi fisik ke dalam suara. Dalam keterkejutan total, sang jenius menemukan bahwa serangan itu adalah hipnosis spiritual yang dipadukan dengan pukulan fisik. Di sisi guru, matanya membelalak saat melihat anak baru itu berdiri di sana seperti patung. Terkejut oleh ketahanannya, wanita itu tidak mengerti bagaimana bocah itu bisa sesantai seseorang yang sedang makan roti lapis. Terpana oleh kekuatannya, sang guru menyadari bahwa bocah itu memiliki pikiran yang terlindungi sepenuhnya. Tertarik oleh misteri ini, dia memutuskan untuk menaikkan tekanan spiritual ke tingkat berikutnya untuk melihat batas kemampuannya. Di belakang bocah itu, sisa kelas elit sudah berjatuhan ke lantai, meneteskan air liur karena kelelahan. Sambil menjauhkan seruling dari mulutnya, sang master bertanya kepada si anak baru bagaimana dia menangani tekanan tersebut. Tanpa menunjukkan rasa sakit, MC kita hanya berkedip, bertanya dengan bingung apa yang sedang terjadi. Di luar, guru tempur memata-matai kelas tersebut, rahangnya jatuh melihat ketahanan sang murid. Sambil tertawa gugup, pria besar yang sebelumnya dikalahkan mengakui bahwa kalah dari monster ini bukanlah hal yang memalukan sama sekali. Fokus pada pemandangan itu, sang master menyimpulkan bahwa bocah itu memiliki bakat ganda yang sangat langka antara tubuh dan roh. Di lantai, anak orang kaya yang manja jatuh pingsan sambil meneteskan air liur, sementara sang pahlawan tetap berdiri tegak dan kuat. Ingin menguji batas absolutnya, sang guru menaikkan tekanan langsung ke level 6 sekaligus. Akhirnya merasakan beban itu menghantamnya, si bocah sedikit gemetar dan memejamkan mata. Dengan aura ungu yang menghancurkan ruangan, gravitasi mental berlipat ganda pada semua orang. Dalam sekejap, sang guru menghentikan tekniknya dan kekuatan jahat itu lenyap dalam sekejap mata. Memecah keheningan, bocah itu menghela napas, mengeluh bahwa keadaan tiba-tiba menjadi berat. Sambil berpura-pura lelah, dia meletakkan tangan di lututnya agar tidak terlihat seperti robot yang tak terkalahkan di depan kelas. Benar-benar terguncang, wanita itu menyatakan bahwa memiliki energi spiritual yang lebih besar daripada kekuatan hidup adalah sebuah keajaiban yang nyata. Di lorong, sang instruktur berlari untuk menyebarkan gosip tentang bakat ganda si anak baru.
Kini di kantor kepala sekolah, sang guru mengonfirmasi teori tersebut, mengatakan bahwa bocah itu adalah senjata yang sempurna. Segera, kepala sekolah menyimpulkan bahwa sang pahlawan memiliki potensi murni untuk menjadi Skywalking Warrior. Sambil memukul meja, pria berjas itu menyatakan bahwa mengirim bocah ini ke sekolah biasa adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Seketika, sang instruktur mendapat perintah dan memanggil bocah itu langsung ke kantor bos. Tidak mengerti kenapa terburu-buru, prajurit kita mengetuk pintu sambil mengira akan mendapat ceramah lagi. Langsung ke intinya, kepala sekolah bertanya apakah bocah itu tahu tentang perguruan naga hitam yang legendaris. Dengan sabar, sang guru menjelaskan bahwa 3 elit terbesar di dunia hanya menerima mutan dengan potensi untuk terbang. Dalam kilas balik singkat, kepala sekolah menjelaskan bahwa pejuang setingkat ini melampaui status manusia normal. Untuk masuk ke tempat seperti itu, seorang siswa membutuhkan kekuatan level 9 dan teknik yang luar biasa, yang membutuhkan biaya besar untuk suplemen. Diam-diam, MC menghitung bahwa dia tidak punya speser pun untuk mendanai mimpi gila ini. Namun dengan api di matanya, dia mengangkat kepala dan bersumpah akan mencoba mendapatkan tempat di naga hitam, berapapun biayanya. Puas dengan kegigihannya, kepala sekolah mengatakan bahwa rekrutmen khusus adalah kunci untuk masuk secara gratis. Mengesampingkan rasa takut, si bocah fokus pada turnamen bulan depan untuk mengamankan masa depannya. Potong langsung ke gedung apartemen sederhana tempat keluarga pahlawan kita tinggal dengan damai. Tiba dengan tas punggungnya, dia disambut oleh adik perempuannya yang memberitahu bahwa makan malam sudah ada di meja. Makan di sampingnya, si adik kecil menyadari kakaknya jauh lebih kuat dan memiliki aura misterius. Fokus pada piringnya, bocah itu bahkan tidak menyadari tatapan kagum dari keluarganya sendiri. Menjatuhkan berita mengejutkan, dia memberitahu ibu dan ayahnya bahwa dia akan tinggal di sekolah selama 30 hari ke depan untuk berlatih keras. Cemas, ibunya bertanya apakah dia bisa menahan beban itu tanpa jatuh pingsan karena kelelahan lagi. Meyakinkan ibunya, si bocah bersumpah bahwa sekolah memberinya sumber daya VIP dan kamar mewah hanya untuknya. Di kepalanya, ruang seni bela diri pribadi adalah surga yang sempurna untuk naik level tanpa ada yang mengintai. Mendukung ide tersebut, ayahnya menyuruhnya untuk melakukan yang terbaik dan tidak perlu khawatir tentang urusan di rumah. Penuh rasa bangga, ayahnya memberinya dorongan moral untuk menghancurkan lawan di turnamen. Menghabiskan makanannya dengan cepat, sang murid berdiri dan berangkat menjalankan misinya. Mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya, dia mendapat peringatan terakhir dari ibunya untuk menjaga diri. Kembali ke ruang pribadi, MC menghadapi tumpukan suplemen dan ramuan yang dibayar oleh sekolah. Menggeser jarinya di panel, dia mengunci pintu logam, melindungi ruangan dari dunia luar. Menarik napas dalam-dalam, pahlawan kita bersumpah bahwa mulai sekarang, tidak ada apapun selain darah, keringat, dan latihan keras. Di dalam ruangan yang luas, lampu menyala, memperlihatkan lingkungan berteknologi tinggi. Berbicara kepada kecerdasan buatan, bocah itu menyuruhnya meningkatkan gravitasi sebanyak 5 kali lipat. Segera, kekuatan biru yang menghancurkan turun ke arahnya, beratnya setara dengan 15 gajah di punggungnya. Tanpa ampun, mesin mengaktifkan robot tempur dan memulai putaran keempat dari pelatihan gila tersebut. Datang dengan cepat, mesin itu meluncurkan pukulan kolosal dan MC menghindar, tahu bahwa tangkisan frontal akan mematahkan tulangnya. Menggunakan kelincahannya, dia meluncur di bawah lengan mekanik dan menebas sisi robot tersebut. Membaca gerakannya, sistem robotik menghitung ulang jalurnya dan mencoba mengantisipasi gerakan menghindar bocah itu berikutnya. Terpojok oleh 2 serangan simultan, sang pahlawan melihat semua rute pelariannya tertutup. Dengan seringai licik, dia memutuskan untuk menggunakan gravitasi gila itu demi keuntungannya. Menginjak keras tepat di kaki logam robot, dia menggunakan mesin itu sebagai trampolin. Dalam dorongan brutal, sang pejuang meluncur ke udara, mengarahkan bilahnya ke titik buta mesin tersebut. Jatuh berlutut, robot latihan itu menerima kerusakan kritis dan sistem melaporkan kegagalan. Tiba-tiba, mata robot itu menyala merah dan mengaktifkan mode pamungkasnya yang OP. Meregangkan lengannya seperti karet, mesin itu menyerang dari jarak jauh, mengejutkan si bocah. Berteriak putus asa, bocah itu memerintahkan ruangan untuk mematikan gravitasi sebelum dia menjadi daging giling. Terbaring di lantai yang mulus, sang pejuang menggerutu bahwa tubuhnya telah mencapai batas kelelahan absolut. Agar tidak membuang waktu, dia memasuki status meditasi abadi untuk memfokuskan pikirannya, menarik aura biru ke dadanya. Bocah itu menyerap energi spiritual dari ruang kosong. Tak lama kemudian, sistem mengumumkan bahwa kekuatan mentalnya telah mendapatkan sejumlah poin pengalaman yang baik. Merasakan kakinya mati rasa, dia mengeluh tentang nyeri otot aneh akibat latihan berat. Dengan tubuh dan pikiran yang sudah hancur, satu-satunya pilihan sekarang adalah tidur. Melemparkan tubuhnya ke lantai dengan sembarangan, sang pahlawan langsung pingsan. Dalam sekejap mata, kesadarannya melakukan perjalanan ke kedalaman bawah sadar kristal. Tepat di tengah gletser, bocah itu terbangun dengan pedang di tangan, siap untuk berperang. Membunyikan lehernya, dia berjalan melintasi es mencari gerombolan ksatria. Berhadapan muka dengan raksasa api hijau, dia ingat pukulan yang diterimanya karena tidak menemukan titik lemah mereka. Fokus pada balas dendam, bocah itu memanggil aura cahaya, mengunci matanya pada tanda di tubuh monster itu. Dalam kilatan mental,
dia menyimpulkan bahwa bintik-bintik itu bukanlah kutukan, melainkan inti penyembuhan aneh milik makhluk itu. Membidik langsung ke dada hijau si raksasa, MC bersumpah bahwa menghancurkan titik itu adalah kehancuran pasti bagi si monster. Berkat pelatihan gravitasi, bocah itu menjadi sangat cepat di dunia mimpi sehingga menghindari pukulan menjadi sangat mudah. Melayang dalam kegelapan mental, prajurit kita menemukan celah sempurna di medan energi monster itu. Dalam dorongan yang sengit, dia melompat ke depan, menghujamkan bilahnya dengan segenap tenaga ke inti penyembuhan si raksasa. Seketika, tubuh monster itu retak dan meledak menjadi asap ungu tua yang beracun. Untuk pertama kalinya, bocah itu mengalahkan binatang buas tersebut tanpa terkena satu goresan pun, dan aura kekuatan mendominasi tempat itu. Berkeringat deras, sang pahlawan tersenyum, bersemangat melihat hasil luar biasa dari latihannya di bawah tekanan gravitasi. Fajar akhirnya menyingsing di kota dan hari besar telah tiba untuk turnamen 100 kota yang terkenal guna memisahkan si lemah dari si kuat. Berjalan melewati lobi raksasa hotel mewah, para siswa baru tampak tergiur melihat kekayaan tempat itu. Tepat di resepsionis, tokoh utama kita, MC, dihadang oleh seorang pria stres yang tidak membiarkannya menandatangani daftar turnamen. Dari kejauhan, bocah itu memperhatikan rambut aneh pria yang diikat itu, yang sengaja menghalangi jalannya. Berteriak di telinga resepsionis, karakter berambut besar itu menuntut penjelasan mengapa timnya dilempar ke barisan belakang. Dengan senyum sinis di wajahnya, si mulut besar itu mencoba bertingkah tangguh, menakuti semua orang di sekitarnya. Saat mendekat, sang MC menyadari niat membunuh murni yang terpancar dari psikopat itu. Mengamati situasi yang tegang, dia mencatat bahwa kekuatan pria itu tidak seberapa, tetapi kebencian di matanya sangat luar biasa. Untuk menenangkan keributan, seorang gadis berambut ungu muda muncul, menyuruh pria berambut panjang itu berhenti membuat keributan. Di lorong-lorong, kerumunan hotel terkejut karena Putri Laut yang terkenal muncul tiba-tiba dan terlihat jauh lebih cantik. Bingung dengan kehebohan itu, pahlawan kita bertanya siapa sebenarnya Putri Laut ini. Dengan cepat, teman-teman sekelasnya berbisik bahwa dia adalah petarung nomor 1 di kota, putri direktur, kaya raya, dan terlalu kuat, OP, bagi mereka. Menatap wajah gadis itu, si bocah merasakan sensasi deja vu dan teringat pertarungan di sistem virtual. Dia langsung mengenali bahwa gadis cantik ini adalah tikus kecil, berambut ungu muda yang sama yang telah menghancurkannya dalam simulasi. Tersenyum sendiri, dia merasa lucu bahwa sistem tidak menghasilkan wajah acak untuk gadis itu tetapi menyalinnya dari dunia nyata. Layar beralih langsung ke pintu kamar Hotel 107, tempat para penyelenggara akan mengumumkan aturan turnamen. Di meja yang penuh dengan peta, para guru membahas detail perang yang akan pecah besok pagi. Dengan serius, sang direktur mengumumkan bahwa format kompetisi telah berubah dan sekarang akan menjadi pertarungan memperebutkan lencana di hutan lebat. Duduk di sofa, sang MC meminta guru untuk menjelaskan masalah utama dari aturan baru yang menjengkelkan ini. Intinya, sang master mengatakan babak pertama diadakan di arena hutan dan berlangsung selama 13 jam bagi setiap tim untuk menemukan 2 segel sihir. Pada hologram, sekolah menunjukkan bahwa tanda tersebut dibagi menjadi 2 nama dan bersinar biru di dalam hutan lebat. Untuk lolos ke tahap kedua, setidaknya setengah dari anggota tim harus mencapai portal sihir dengan membawa hadiah tersebut. Khawatir, seorang siswa menanyakan jumlah total lencana untuk mencoba menghitung peluang bertahan hidup mereka. Dengan muram, guru itu mengatakan jumlahnya sangat sedikit dan separuh tim akan langsung tereliminasi karena tidak memiliki segel pada akhir malam. Tertawa lega, seorang pemula yang sombong berkata setidaknya dia tidak perlu melawan si monster, MC, di fase pertama. Sambil mengangkat trofi emas, sang instruktur mengingatkan mereka bahwa siapapun yang berhasil masuk ke 10 besar akan terjamin masa depannya untuk ujian perguruan tinggi. Dengan tenang, sang MC fokus pada tips bertahan hidup agar dia tidak pingsan karena kelelahan di tengah hutan. Mengangkat tangannya, sang master memberikan peringatan paling penting dan berat dari seluruh penjelasan turnamen. Dengan suara yang bergetar, dia memperingatkan bahwa siapapun yang merenggut nyawa manusia lain selama ujian akan dikirim ke tiang gantungan, tanpa pengecualian. Untuk mencegah kecurangan, para siswa akan mengenakan pakaian penetral dan para guru akan memantau semuanya dari bayang-bayang. Bercanda tapi serius, sang master bersumpah akan menghajar siapa saja yang gagal dalam ujian dan membuat sekolah didiskualifikasi. Dengan semangat membara, seluruh tim berteriak bahwa mereka akan menghancurkan lawan di hutan, apapun risikonya. Pagi-pagi sekali, tim-tim dari 100 kota berkumpul di gerbang domain tertutup tempat perang akan berlangsung. Terkejut, sang MC melihat ke arah hutan dan menyadari langit serta cahaya tempat itu tampak seperti lukisan. Semuanya terasa sangat aneh. Di atas panggung yang didirikan di depan, pemimpin tertinggi turnamen menyerukan agar semua orang bertanggung jawab sebelum pertarungan dimulai. Menunjuk ke arah portal raksasa, dia mengonfirmasi bahwa lokasi ujian adalah celah dimensi trisolasi di mana tidak ada makhluk normal yang hidup. Penasaran, si bocah merenung bahwa bertarung di ruang spiritual yang penuh dengan binatang aneh jauh lebih intens daripada lapangan latihan. Agar tidak ada keluhan, penyelenggara bersumpah bahwa keamanan tempat tersebut dijamin oleh Dewan Ksatria tertinggi. Namun segera setelah itu, orang tua itu menjadi serius, mengatakan bahwa kematian yang tidak disengaja memang terjadi dan semua orang harus tetap waspada di sana. Saat tiba waktunya membentuk skuad,
Komisi mengumumkan bahwa sistem akan memasangkan yang kuat bersama-sama untuk menyeimbangkan permainan maut ini. Menatap kerumunan, sang MC memperhatikan pria dengan kuncir kuda yang meremehkan semua orang dengan wajah masam. Secepat kilat, pemindai retina memeriksa identitas peserta, memberikan akses ke portal. Dengan cahaya yang bersinar, celah dimensi menuju domain serigala darah terbuka lebar di depan orang banyak. Di tengah celah tersebut, sebuah lingkaran sihir kolosal berdenyut dengan sihir biru di atas tanah yang retak. Bersiap untuk perjalanan, sang instruktur berbisik dengan tenang bahwa jika celah itu tiba-tiba tertutup, lingkaran tersebut akan menarik semua orang kembali ke tempat aman. Bersemangat, sang master menyuruh semua orang memasuki lingkaran dan memperingatkan bahwa tim-tim akan dipencar untuk fokus pada pertarungan yang terisolasi. Menarik energi ke dasarnya, lingkaran teleportasi mulai berputar gila-gilaan, mengaktifkan sistem lompatan. Dengan ledakan sonik, energi tersebut merobek udara, menteleportasi para siswa dan meninggalkan gerbang kosong dalam sekejap. Di dalam hutan yang gelap, pahlawan kita membuka matanya. Tangannya sudah berada di gagang pedangnya, waspada terhadap makhluk apapun. Berjalan perlahan, dia menginjak dahan kering dan merasakan energi tempat itu seberat medan virtualnya. Melihat jam tangannya, rekan-rekan setimnya menemukan peta dan bertanya kepada pemimpin mereka kemana harus pergi terlebih dahulu. Memeriksa rute, si bocah menunjuk ke sebuah pilar batu tepat di dekat kelompok itu, berharap keberuntungan memihak mereka. Mempercayai kapten mereka, seluruh tim bersumpah setia dan melesat menuju pilar untuk merebut lencana pertama dalam permainan. Tak lama kemudian, mereka menemukan struktur beton tua yang tersembunyi di antara pepohonan dan rumput tinggi. Segera, teman sang MC mengulurkan tangan untuk menekan tombol biru persegi di sisi monumen. Merayakan terlalu dini, tim tersebut mengira mendapatkan segel secepat itu adalah keberuntungan murni sang juara. Tiba-tiba, mata bocah itu berkilat saat dia menyadari angin berubah dan dia meneriakkan peringatan putus asa kepada rekan-rekan setimnya. Berteriak keras, sang MC menyuruh semua orang mundur dan mencabut senjata karena serangan licik sudah melesat di udara. Merobek dahan-dahan pohon, sebuah panah berburu kolosal mendarat tepat di depan tim, hampir menancap di tanah.